Pada video ini kami akan menjelaskan proses pemisahan zat hijau daun menggunakan kromatografi lapis tipis. Sebelum masuk kepada prosedur, sebaiknya saya menjelaskan apa itu pengertian dari kromatografi. Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan juga fase diam untuk memisahkan komponen dalam suatu larutan. Pada kali ini kami menggunakan jenis kromatografi lapis tipis, di mana kromatografi lapis tipis merupakan salah satu teknik dari kromatografi untuk memisahkan campuran yang tidak kolatif. Prinsip kerja KLT. Prinsip kerja KLT yaitu dengan cara adsorpsi, desorpsi, dan juga elusi. Adsorpsi terjadi ketika larutan sampel ditotolkan ke fase diam atau plat KLT. Menggunakan pipa kapiler, komponen-komponen dalam fase akan terabsorpsi di dalam fase diam. Desorpsi merupakan peristiwa ketika komponen yang terabsorpsi di fase diam didesak oleh fase gerak atau eluen, dan terjadi persaingan antara eluen dan komponen untuk berikatan dengan fase diam. Sedangkan elusi adalah peristiwa ketika komponen ikut terbawa oleh eluen. KLT dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang terdapat dalam campuran secara kualitatif, yaitu dengan membandingkan RF baku pembanding dengan RF sampel. Pada kromatografi, komponen-komponennya akan dipisahkan antara dua buah fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam akan menahan komponen campuran, sedangkan fase gerak akan melarutkan zat komponen campuran. Komponen yang mudah tertahan pada fase diam akan tertinggal, sedangkan komponen yang mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat. Semua kromatografi memiliki fase diam atau dapat berupa padatan atau kombinasi cairan padatan, dan fase gerak berupa cairan atau gas. Fase gerak mengalir melalui fase diam dan membawa komponen-komponen yang terdapat dalam campuran. Komponen-komponen yang berbeda bergerak pada laju yang berbeda. Pelaksanaan kromatografi lapis tipis menggunakan sebuah lapis tipis silika gel atau alumina yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam atau plastik yang keras. Gel silika atau alumina merupakan fase diam. Fase diam lainnya yang biasa digunakan adalah aluminium oksida. Eluen adalah fase gerak yang berperan penting pada proses elusi bagi larutan umpan atau feed untuk melewati fase diam atau adsorben. Interaksi antara adsorben dengan eluen sangat menentukan terjadinya pemisahan komponen. Eluen dapat digolongkan menurut ukuran kekuatan teradsorpsinya pelarut atau campuran pelarut tersebut pada adsorben. Alat-alat sebagai berikut. Bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut. Prosedur kerja yang pertama, serbuk silika gel dibuat menjadi bubur dengan memakai aqueous sebagai pengikat. Yang kedua, dimasukkan bubur tersebut ke dalam lempeng kaca dan ratakan. Yang ketiga, keringkan dalam oven selama 20 menit. Yang keempat, dituangkan eluen yang terdapat benzena dan aseton dengan banding 7:3 ke dalam bak kromatografi setinggi 0,5 cm dan ditutup seperti yang di bawah gambar ini. Yang keempat, sampel ditambah 4 ml campuran petroleum ether dengan etanol dengan banding 2:1 yang dimasukkan ke dalam corong pisah, digoncangkan dan dibiarkan selama 10 menit. Terus ditampung lapisan bawah ke dalam Erlenmeyer dan kentalkan menggunakan hot plate. Yang ke-8, totolkan sampel yang dibuat pada permukaan kromatogram 1 cm di atas bawah dengan pipa kapiler berdiameter kecil. Yang ke-9, masukkan
kromatografi ke dalam bak kromatografi yang berisi eluen dengan tegak bersandar pada dinding bak, kemudian ditutup. Jadi tunggu sampai eluen mencapai batas. Terus kemudian keluarkan kromatografi setelah eluen mencapai batas, seperti gambar di bawah ini. Dengan hasil percobaan sebagai berikut. Kelebihan KLT. 1. KLT lebih banyak digunakan untuk tujuan analisis. 2. Identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan reaksi, warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar ultraviolet. 3. Dapat dilakukan elusi secara mekanik atau ascending, menurun, atau descending, atau dengan cara elusi 2 dimensi. 4. Ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. 5. Hanya membutuhkan sedikit pelarut. 6. Biaya yang dibutuhkan terjangkau. 7. Jumlah perlengkapan sedikit. 8. Preparasi sampel yang mudah. Adapun kekurangan KLT, yang pertama butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. 2. Butuh sistem trial and error untuk menentukan sistem eluan yang cocok. Ketiga, memerlukan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara tidak tekun.